Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ketemu lagi bro. Ketemu lagi di ruang santai. Seperti biasa, kali ini saya akan membuat video lagi tentang pengalaman pribadi saya, atau mungkin juga nanti konis ndelok sing tahu pengalaman kok ngene iki, biar tahu dan biar paham tentang antara agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran, dengan kehidupan yang uripmu sing kita lakukan, urip wong Islam liyane. Saya bukan ustadz, saya juga bukan seorang ahli agama, cuman saya tahu bahwa kitab itu banyak dan imam itu ada 4: Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi, pokoknya ada 4. Itu pun masih banyak yang belum pelajari lainnya loh. Ono imam-imam sing liyane dipelajari mbek wong kan tambah ruwet. Tapi kita di ruang santai ini sebagai manusia yang umum, manusia yang seorang muslim yang awam, tapi paham bahwa ini antara dosa dan ini antara yang tidak dosa, itu kita harus paham. Memang repot antara silsilah antara pembelajaran agama dengan pembelajaran tentang kehidupan diri kita sendiri. Ada satu manusia yang punya tipe dia berjalan di agama itu, tapi dia mengesampingkan tentang satu kehidupan. Ada seorang berjalan di kehidupan tapi mengesampingkan tentang agama. Dalam video saya ruang santai ini, memang kalau kita untuk berjalan hidup saja dan gak ngurus akarnya itu sebenarnya enak, tapi cuman kita punya tanggung jawab nanti di suatu saat, entah itu waktu kita hidup, entah itu nanti kita akan mati. Satu sisi, kalau memang ada di kehidupan, kadang-kadang ya kalau kita tidak punya ambisi. Kalau kita punya ambisi itu, kita jalan di satu kehidupan, kita mengesampingkan tentang agama, akhirnya kita lupa kita terjerat hukum rimba, yang kuat yang akan menang. Di dalam kehidupan itu banyak istilah-istilah tentang kesopanan, tentang tata krama, tentang perbedaan, tentang apapun itu, karena di manusia kadang ada punya ambisi untuk mencapai sesuatu. Kalau enggak kita berjalan di agama, kita mengesampingkan tentang kehidupan. Jadi terlalu berjalan di agama, akhirnya gak gelem nyopo wong, gak gelem membeda-bedakan. Kadang repot. Dan kalau untuk bagi para pemuda, yang punya ambisi, sebenarnya berjalan di antara agama dan kehidupan itu adalah hukumnya wajib, bro. Hukumnya wajib. Jadi belajar agama itu akan repot kalau kita tidak mempersatukan dengan kehidupan yang kita lalui. Kalau kita nurut agama dong, kalau kita nurut Islam itu juga bagus, tapi ada salah satu
tingkah laku, pola kehidupan yang harus kita lakukan. Makanya saya kemarin kan bilang, kalau saya ada pilihan, kamu memilih hidup di agama atau memilih hidup di kehidupan. Di agama pun juga repot. Di agama itu Allah itu memilih orang atau memilih manusia yang dikehendakinya, bro. Jadi ada salah satu imam itu mengatakan bahwa, imam siapa lupa saya, salah satu imam yang bernama Imam A.R. Bukhari dan Muslim. A.R. Bukhari dan Muslim di yang dinasihatkan oleh A.R. Bukhari bin Muslim itu adalah, barang siapa Allah menghendaki baik kepadanya, maka dia akan memberikan kefahaman kepadanya di dalam agama. Berarti orang-orang yang dikehendaki oleh Allah itu akan dipilih dan difahamkan agama, bro. Kita kan nggak tahu sopo, apakah kalian atau Anda yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah untuk memfahamkan agama. Jadi mungkin kalau kita belajar agama atau mungkin kita belajar sesuatu untuk mencapai sesuatu dan kita masih belum bisa dikatakan sukses atau mungkin belum bisa menjadi yang kita inginkan dalam dunia kehidupan, berarti kan Allah tidak menghendaki atau tidak memilih kita. Padahal di dalam ayat-ayat yang lain itu banyak bahwa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan karena di dalam satu A.R. Bukhari bin Muslim ini, A.R. Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang dipilih sebenarnya, yang dikehendaki akan mengerti, akan dikasihkan ilmu agama sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita punya ambisi bahwa saya akan belajar untuk menggapai sesuatu dan dimulai dari nol. Jadi repot, bro, kalau yang nonton ini paham tentang masalah belajar, masalah tentang untuk menggapai sesuatu. Karena dalam suatu hadis juga di Al-Quran, saya lupa hadisnya, wajib hukumnya seorang muslim untuk belajar, wajib hukumnya manusia muslim untuk menasihati dan mendengarkan nasihat dari orang lain. Dan jadi memang untuk menggapai kesuksesan itu sebenarnya memang banyak hal, karena Allah pun memberikan kefahaman hanya kepada orang yang dipilih, kefahaman terutama untuk kefahaman agama. Dan di dalam belajar agama, karena belum tentu pas bagi diri kita untuk menjadi jalan menggapai sesuatu, karena
Kalau menurut saya pribadi, dalam agama itu tujuan kita hanyalah menuju ke akhirat, bukan untuk mencari sukses. Makanya dari ruang santai ini, menggapai sukses dalam berjalan di agama dan berjalan di kehidupan itu sudah diadakan sebenarnya sama Allah SWT. Sudah dikasih tahu tempatnya, cuman kita kan masih belum bisa, masih belum tahu, karena ada sebuah wajib, karena banyak orang-orang seperti saya sendiri berambisi untuk mencari hal-hal baru itu sebenarnya ada. Jadi ente nanti yang nonton video, Anda ada yang nonton video ini yang punya ambisi untuk mengambil hal baru, jangan pernah menggerutu apakah saya sholat 5 waktu berturut-turut ternyata hasilnya nggak memuaskan seperti apa yang dimaksud. Saya sembahyang 5 waktu rajin, ternyata yang bagaimana yang dimaksud buat orang-orang yang seperti itu. Karena kalau saya pribadi di ruang santai ini, sholat itu bukan untuk mencapai kekayaan. Sholat itu mencapai kekayaan di surga. Karena di dunia ini ada salah satu yang mengatakan bahwa dunia ini adalah tipu daya. Saya kemarin bikin video bahwa dunia ini adalah tipu daya setan. Dan kita kembali dalam kehidupan seorang tokoh-tokoh dunia. Mereka itu belajar kehidupan dan mereka tidak sadar bahwa kehidupan itu tidak bisa berjalan tanpa seiringnya agama. Jadi mereka membuat kata-kata bijak itu yang sangat bersumber dari kitab suci Al-Quran. Karena manusia yakin, saya yakin bahwa anda semua itu punya sesuatu keinginan, yaitu ambisi yang harus, siapapun itu, mungkin ulama atau mungkin atau mungkin tokoh siapa, itu punya ambisi untuk mencari sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Saya pun di sini menerangkan bahwa kitab suci Al-Quran sama kata-kata nasihat dibikin oleh para tokoh dunia itu adalah sangat sinkronisasi dengan kitab-kitab atau mungkin hadis-hadis yang dibikin oleh para pendahulu kita. Dan karena kalau kita berngomong tentang ambisi, tentang kehidupan, Tan Malaka itu pernah membuat satu nasihat bahwa pendidikan itu, seorang yang berpendidikan itu, ini bahasa saya sendiri, jadi seorang pendidikan itu harus dibedakan dengan seorang yang tidak berpendidikan. Itu kan membingungkan juga. Jadi semisal itu ada punya pendidikan yang lebih ya, pendidikan mungkin sarjana dokter, Anda berkecimpung di dunia pekerjaan sebagai buruh pabrik, itu kan menyimpang. Dan kewajiban kita mencari ilmu itu sebagai seorang muslim yang taat, itu hukumnya wajib. Belajar terus menerus hukumnya wajib, dihukumkan wajib, bro. Apa yang harus Anda lakukan ketika ada kata-kata mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim yang masih hidup. Untuk di Islam sendiri itu sudah mencair
mendirikan satu sospol ya, sosial politik. Kenapa sekarang begini? Kenapa doa orang fakir dan miskin itu lebih dijabah oleh Subhanahu daripada doa oleh orang kaya? Kalau jawaban dari saya pribadi, dari orang santai, orang kaya itu bukan berdoa bro yang dijabah sama Allah SWT, tapi sedekah, yaitu zakat. Zakat dari beberapa hartanya itu yang dijabah oleh Allah SWT. Kalau orang miskin kan kita nggak tahu, kita hanya berdoa pakai mulut untuk mencapai. Tapi kalau orang kaya, dia berdoa bukan dengan ucapannya, tapi melainkan dengan harta yang dimiliki, yaitu dengan zakat, sedekah, sedekah. Dari sini bahwa misalnya kalau kalian nonton video ini, kenapa saya ini menjadi seolah-olah bahwasanya ini saya sudah menjadi seseorang yang pintar lah. Jadi istilahnya gini, jadi kita ini santai bro, padahal kita ini biasa-biasa karena kita melihat sesuatu, kita pernah melakukannya. Oh atasnya ngono ya, aku pernah tahu. Jadi atasnya seperti itu aja, saya juga pernah bisa. Atasnya seperti ini aku ya tahu lakoni. Padahal di hati dalam sendiri saya kok masih belum mampu ya untuk mencapai sebuah keinginan, karena itu sebuah ambisi. Dan itu pun adalah akan menjadi sebuah penyakit kecil yang terpendam. Di Al-Quran itu dilarang, itu karena menjadi seorang menjadi ria, menjadi penyakit ria. Padahal itu adalah kita ada lagi kondisi terpuruk. Sebenarnya bukan terpuruk, cuman kita menutupinya dengan ilmu yang kita punya, kita mampu. Tapi padahal orang itu belum punya ilmu, tapi dia sudah lebih dari kita, mungkin dari kekayaan, mungkin dari komunitas, atau mungkin dari pertemanan. Itu adalah ini sebenarnya sudah banyak dialami oleh manusia seperti saya sendiri. Jadi jangan pernah ragu untuk menjadi seorang yang spiritual. Spiritual itu bukan karena kita beriman, karena beriman itu hukumnya wajib bagi orang Muslim. Bertakwa itu hukumnya wajib bagi orang Islam. Kalau spiritual itu adalah kita berjalan di antara dua kehidupan, yaitu agama. Jadi dalam kehidupan kita harus menjadi orang yang spiritual. Yang pertama, yang kedua yaitu kita harus punya malu, harus punya izin, karena malu itu adalah salah satu dari kita punya iman. Seperti ini, kalau seorang di dalam situasi marketing pemasaran, izin untuk menghadapi itu sebenarnya bukan izin bro, tapi dia masih ragu untuk masuk ke dalam pasar. Jadi yang kita harus punya malu. Yang kedua, yang ketiga, kita harus sering-sering bersosialisasi, sering-sering untuk yang pertama kita harus lebih untuk menjadi spiritual. Yang maksud saya di sini adalah kita harus lebih tegas untuk, karena spiritual adalah sebuah fondasi agama, dan agar kita bisa mampu untuk berjalan di satu
hidup bro, di satu kehidupan. Yang kedua yaitu yang punya rasa malu bro. Yang punya rasa malu, karena rasa malu itu adalah salah satu bagian dari iman. Yang ketiga kalau sing keloro lali pikirannya ruwet. Jadi kita harus punya rasa spiritual, kita harus punya rasa malu. Kalau semisal bukan lopo isin-isin sebenarnya dia itu bukan malu, cuman dia itu punya rasa canggung untuk menjalani kondisi seperti itu. Makanya ada istilah, saya akan melatih dia agar dia lebih menjadi seorang yang produktif. Itu makanya manusia itu diciptakan manusia itu kan lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya, makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT daripada yang diciptakan oleh Allah SWT. Yang paling sempurna adalah manusia, dan manusia pun tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang ajaran bahwa apakah kita bisa untuk menjadi seorang yang mampu hidup di atas hidup ini dengan adanya sekarang kondisi yang ramai agama, terus yang ramai kehidupan TikTok atau mungkin Instagramnya sedang ramai, atau mungkin hal-hal baru tentang digital. Karena kalau kita mampu menjaga bahwa hidup ini punya hidup dan kita ini punya tanggungan di dalam agama. Mungkin sekian dulu. Jadi bagi yang punya ambisi, tetaplah menjadi seorang yang spiritual agar kita tidak mencelek atau kita tidak menyimpang dari ajaran agama. Dan yang kedua, kita harus punya rasa malu bro, agar kita bisa menahan tindakan jelek di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Kalau kita punya malu, kita nyari uang maling kan enak, kita nyopet atau ngerampok atau tiba-tiba melempar toko ngewarit di duitmu, ayo nawar dengan sebagainya, itu kan nanti urusannya ke hukum. Jadi tetap seperti itu, alasannya tetap rokok, ngopi, dan jangan lupa minum air putih biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.